Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Zarifandar dari kelas 10 RC nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang web kasir dengan bahasa PHP, HTML, dan CSS. Untuk langkah pertama, kita pergi ke Laragon dan memulainya. Lalu kita akan menuju ke membuat database di phpMyAdmin. Dan memasukkan username-nya root. Di sini saya sudah membuat database yang bernama Faris_07. Pertama, kita membuat tabel user yang berisi 1 ID bertipe integer sebagai primary key dan auto increment, 2 username bertipe varchar 50, 3 password bertipe varchar 100. Kedua, saya membuat tabel barang berisi struktur ID bertipe integer sebagai primary key dan auto increment, 2 kode bertipe varchar 25, 3 nama bertipe varchar 100, 4 harga bertipe integer. Selanjutnya ada transaksi. Struktur transaksi sendiri, yang pertama ID bertipe integer sebagai primary key dan auto increment, 2 barang ID bertipe integer, 3 jumlah bertipe integer, 4 total bertipe integer, 5 bayar bertipe integer, 6 kembalian dan bertipe integer. Dan yang ketujuh, tanggal pembuatan bertipe timestamp. Selanjutnya kita akan pergi ke codingan di Visual Studio. Nah, pertama kita akan membuat koneksi.php. Diawali dengan simbol PHP dan diakhiri dengan simbol tanda tanya dan untuk variabel $koneksi sama dengan mysqli_connect. Hostname-nya bernama localhost, username bernama root, dan password tidak ada isinya. Database saya bernama Faris_07, harus disamakan agar tidak ada kekeliruan saat menyambungkan. Selanjutnya kita membuat login.php. Yang pertama tentunya diawali dengan simbol PHP, lalu diikuti include koneksi.php agar menghubungkan ke database. Untuk baris nomor 3, if is set $post kurung siku login, mengecek apakah form dengan tombol name login telah dikirim melalui metode post.
Biasanya ini menandakan user telah menekan tombol login. Untuk baris nomor 4 dan 5, mengambil input dari form login, yaitu username dan password. Untuk baris nomor 6, membuat query SQL untuk mencari data pengguna di tabel user yang sesuai dengan username dan password yang dimasukkan. Untuk baris nomor 7, menjalankan query ke database menggunakan koneksi dari koneksi.php. Selanjutnya, hasil query disimpan dalam variabel eksekusi. Lalu untuk baris nomor 8, variabel $data sama dengan MySQL fetch dalam kurung $eksekusi mengambil hasil query dalam bentuk array asosiatif. Selanjutnya, baris nomor 9, jumlah data MySQL numerous dalam kurung $eksekusi berfungsi menghitung jumlah baris yang dikembalikan dari query. Untuk nomor 10, jika jumlah data bernilai sama dengan 1, artinya data pengguna ditemukan dan cocok. Jika login berhasil, maka akan ditempatkan di barang.php. Sebelumnya jika login menggunakan session, sebelumnya harus dimulai dengan session start. Dan jika berhasil, username yang di session menyimpan data login ke sesi agar bisa digunakan di halaman lain. Dan jika gagal login, maka akan ditempatkan di login.php. Setelah login berhasil, saya membuat file logout.php agar setelah login bisa keluar saat diperlukan. Yang pertama, diawali dengan session start untuk memulai session, lalu diikuti dengan session unset, gunanya mengosongkan semua variabel dalam session tapi tidak menghapus sessionnya. Lalu baris nomor 5, session destroy. Untuk session destroy adalah menghapus semua data session dari server. Lalu jika berhasil, script alert akan muncul ketika berhasil dan keluar logout telah berhasil dan berpindah lokasi ke login.php. Selanjutnya, jika yang tadi sudah login dan berhasil, kita akan berpindah ke barang.php. Untuk langkah pertama, seperti biasa, membuat PHP. Lalu untuk memulai session dimulai dengan session start. Lalu membuat require koneksi.php, gunanya menghubungkan ke database koneksi. Lalu if $server request method sama dengan post dan iset $post dalam kurung tambah, mengecek apakah form dikirim dengan metode post dan tombol bernama tambah ditekan oleh user
Untuk baris nomor 7, dolar kode sama dengan dolar pos turun siku kode. Mengambil data kode barang dari form. Untuk baris nomor 8 dan 9 sama. Dolar nama sama dengan dolar pos dalam kurung nama, mengambil nama barang dari form. Dolar harga sama dengan dolar pos dalam kurung harga, mengambil harga barang dari form. Untuk baris nomor 11, dolar query sama dengan insert into barang kode nama harga dengan values dolar kode, dolar nama, dolar harga. Gunanya menyusun query SQL untuk memasukkan data ke tabel barang. Untuk baris nomor 12, mysqli underscore query dalam kurung dolar koneksi, dolar query, menjalankan query insert ke database. Untuk baris nomor 13, jika setelah berhasil menambahkan redirect ke halaman barang, exit menghentikan eksekusi script agar redirect berjalan sempurna. Untuk baris nomor 18, if set $get dalam kurung hapus, tujuannya mengecek apakah URL memiliki parameter hapus. Untuk baris nomor 19, $id sama dengan $get dalam kurung hapus, menyimpan ID barang yang ingin dihapus. Untuk baris nomor 20, mysqli query dalam kurung $koneksi, tanda petik delete from barang where ID sama dengan $id, petik tutup dan kurung tutup, menghapus data barang sesuai ID yang diinginkan. Header dalam kurung location barang.php redirect ke halaman barang setelah berhasil dihapus. Dan baris nomor 22, exit. Untuk baris nomor 26, tujuannya mengambil semua data dari tabel barang. Baris nomor 26, dolar data sama dengan mysqli query dalam kurung $koneksi, tanda petik select bintang from barang untuk menampilkan data barang. Sama seperti sebelumnya, dalam file home.php dimulai dengan PHP dan diikuti include koneksi.php, tujuannya agar menghubungkan ke database. Dalam baris nomor 4, dolar total sama dengan 0, artinya untuk menyimpan total harga dari barang yang dibeli. Baris nomor 5, dolar kembali sama dengan 0, untuk menyimpan nilai uang kembalian. Bayar kurangi total. Baris nomor 6, pesan error sama dengan variabel untuk menyimpan pesan error jika ada masalah input atau transaksi. Dalam baris nomor 8, dolar barang list sama dengan mysqli underscore query dalam kurung dolar koneksi, tanda petik select from barang, mengambil semua data dari tabel barang. Untuk baris nomor 10, if dolar server dalam kurung request method sama dengan post, artinya mengecek apakah form dikirim dengan metode post. Untuk baris nomor 11, if iset $post dalam kurung barang dan iset $post dalam kurung jumlah dan iset $post dalam kurung bayar, mengecek apakah semua input barang, jumlah, dan bayar sudah diisi. Dalam baris nomor 12 sampai 14,
menyimpan input dari user ke dalam variabel $id, ID barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, $bayar, jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli. Untuk baris nomor 16, $barang query sama dengan MySQL query dalam kurung koneksi, koneksi, tanda petik, select bintang from barang where ID sama dengan $id. Artinya mengambil data barang dari database berdasarkan ID yang dipilih. Untuk baris nomor 18, jika $barang query dan MySQL num rows dalam kurung barang query lebih besar daripada 0, $barang sama dengan MySQL fetch a sock $barang query mengecek apakah barang ditemukan dalam database. $total sama dengan $barang dalam kurung harga dikali $jumlah. Untuk baris nomor 22, $kembali sama dengan $bayar dikurangi $total. Artinya mengambil data barang sebagai array asosiatif. Untuk baris nomor 21, hitung total harga dikali jumlah. Untuk baris nomor 22, hitung kembalian sama dengan uang bayar dikurangi total harga. Cek baris nomor 24, jika $bayar kurang dari $total, pesan error sama dengan uang yang dibayar tidak cukup. Artinya jika uang yang dibayar lebih kecil dari total, maka akan muncul pesan error, yaitu uang yang dibayar tidak cukup. Else, $tanggal sama dengan date dalam kurung years, month, day. AIS. Dalam baris nomor 28, MySQL query dalam kurung $koneksi dalam tanda petik insert into transaksi dalam kurung barang ID, jumlah, total, bayar, kembalian, dan tanggal dengan values dalam kurung $id, $jumlah, $total, $bayar, $kembali, dan $tanggal. Yang artinya jika uang cukup, ambil tanggal dan jam sekarang dan simpan data transaksi ke tabel transaksi. Untuk baris nomor 31, $id underscore transaksi baru sama dengan MySQL insert ID dalam kurung $koneksi. Baris nomor 32, header location cetak PHP ID underscore transaksi sama dengan $id underscore transaksi baru dan exit. Ambil ID dari transaksi yang baru saja disimpan, redirect ke halaman cetak PHP untuk menampilkan struk transaksi. Else, $pesan error sama dengan barang tidak ditemukan. Jika barang tidak ditemukan di database, maka akan tampil pesan error, yaitu barang tidak ditemukan. Else, $pesan error sama dengan lengkapi semua input. Jika ada input yang belum diisi, maka akan muncul pesan error ke halaman, yaitu lengkapi semua input. Setelah selesai, kita akan pergi ke cetak. Di file cetak, kita akan memulai sama dengan yang lain dan menggunakan PHP dan ditutup dengan tanda tanya dan kurung. Untuk
baris nomor 3, include koneksi.php. Tujuannya untuk menghubungkan ke database. Untuk baris nomor 4, dolar transaksi sama dengan MySQL fetch assoc, MySQL query, dolar koneksi, koma, tanda petik select bintang from transaksi order by ID dash limit 1, yang artinya menampilkan semua kolom dari tabel transaksi dan mengurutkan dari ID terbesar atau transaksi terbaru dan hanya mengambil satu baris. Untuk baris nomor 5, dolar data barang MySQL fetch assoc, MySQL query dalam kurung dolar koneksi select bintang from barang where ID sama dengan dolar transaksi dalam kurung barang ID. Yang artinya mengambil ID barang dari transaksi terbaru, mencari data barang yang punya ID sesuai dengan transaksi yang sebelumnya, dan jalankan query SQL ke database. Setelah selesai, di sini saya ada fitur hapus untuk barang yang sudah tidak ada stok. Yang pertama ada PHP, dan baris kedua include koneksi.php. Tujuannya untuk menghubungkan ke database. Untuk baris nomor 4, if tanda seru empty $get. Tujuannya mengecek apakah ada parameter di URL, terutama di ID. Untuk baris nomor 5, $ID sama dengan $get dalam kurung ID, mengambil nilai ID dari URL untuk digunakan dalam query. Baris nomor 7, $query sama dengan delete from product where ID sama dengan $ID. Query untuk menghapus data dari tabel produk berdasarkan ID. Untuk baris nomor 8, eksekusi sama dengan MySQL query dalam kurung koneksi, $query. Jika eksekusi berhasil, akan kembali ke halaman barang.php. Jika tidak, dan akan muncul script alert berhasil dihapus di halaman. Di bagian baris 21, $query sama dengan select bintang from product where ID sama dengan $get ID. Fungsinya untuk mengambil data produk tertentu, tapi dan selanjutnya adalah baris nomor 22, eksekusi sama dengan MySQL query, koneksi, $query. Baris 23, $data sama dengan MySQL fetch assoc dalam kurung $eksekusi, mengambil $eksekusi menggunakan asosiatif as header dalam kurung location barang.php. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.